semua hanya kemurahan dan anugerah Tuhan. Inilah saatnya kami mau mengangkat hati kami bagi Engkau Tuhan. Kami mau memandang kekudusan-Mu. Kami mau bawa hati kami untuk menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian kami ya Tuhan. Biarlah pujian kami ini menyukakan hati-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh kami mau menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kesetiaan-Mu bagi kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sungguh kami rindu akan kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah setiap hidup kami mau persembahkan hanya bagi Engkau. Inilah kami Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Ku angkat hatiku. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur seharusnya senantiasa mengalir dalam diri kami kepada Engkau ya Tuhan. Bagaimana seharusnya kami bersyukur untuk keberadaan kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan dalam kehidupan kami yang masih Engkau berikan. Bersyukur karena kami masih bisa beribadah,
meskipun secara online di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami selayaknya bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk segala pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Namun kami mengakui Tuhan, betapa sering kami justru lebih fokus pada permasalahan hidup kami. Dan kami lupa untuk bersyukur. Kami sering tidak puas dengan keberadaan kami. Bahkan kami seringkali tidak melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu di hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Tolonglah kami, agar kami bisa terus membangun hidup kami untuk semakin menyenangkan hati-Mu. Kami mau nyatakan Tuhan, segala hormat, kemuliaan hanyalah bagi Engkau Yesus. Amin. Mazmur 135 ayat 6 mengatakan, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Begitu luar biasanya kuasa Tuhan atas segala sesuatu. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih anugerahnya yang berlimpah, bahkan dibuktikan lewat salib. Sepantasnya kita bukan saja bersyukur, tetapi bersukacita karena semua itu. Kita mau ungkapkan sukacita kita lewat pujian. Terima sukacita surga. Biarlah kita menerima sukacita surga, karena itulah kekuatan bagi kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita nikmati sukacita surga yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Sebab itulah kekuatan jiwa kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Betapa bersyukurnya kita ketika sukacita surga itu memenuhi hidup kita. Sebab anugerah besar sudah kita terima daripada Tuhan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membalas segala kebaikannya, menyukakan hatinya? Mari jadilah terang di tengah-tengah Tuhan menempatkan kita. Jadilah saksi yang menyatakan ada Yesus di dalam hidup kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
Dengarlah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Yesus Tuhan kita. Memberi tidak asal memberi adalah tema khotbah yang akan disampaikan oleh Guru Injili Castelia Kartika dari STT Amanat Agung Jakarta. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar perenungan firman Tuhan. Biarlah firman yang ditabur hari ini menjadi firman yang hidup di dalam diri kita. Benar Tuhan, Engkau tidak melihat apa yang tampak dari luar, melainkan Engkau melihat di kedalaman hati kami, hati hamba yang Engkau cari. Yang mengenal isi hati kita. Tidak ada satupun yang mampu untuk kita sembunyikan di hadapannya. Semuanya Tuhan tahu. Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, dan Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Shalom Jemaat GKIM Gloria Bandung yang saya kasihi. Bersyukur sekali hari ini saya bisa melayani saudara meskipun tidak bisa hadir secara langsung di Bandung karena situasi yang tidak memungkinkan, tingginya penyebaran COVID dan cukup berbahaya bagi
banyak orang saudara-saudara hari ini, dan karena itu saya berharap meskipun situasi tidak sangat kondusif tetapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam beribadah di hadapan Tuhan. Saudara, sebelum menyampaikan khotbah ini selaku Ketua STT Amanat Agung, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang besar atas kerjasama yang baik yang selama ini terjalin antara STT Amanat Agung dan GKIM Gloria Bandung. Terima kasih saudara sudah berbagian di dalam pembentukan mahasiswa calon-calon hamba Tuhan ini, di dalam menyediakan tempat praktik pelayanan, dan kami bersyukur untuk hal itu, dan kami yakin saudara akan terus menjadi berkat di dalam proses pembentukan para calon mahasiswa kami ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Tema firman Tuhan hari ini adalah memberi tidak asal memberi. Namun sebelum membaca bagian firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk meneduhkan hati dan pikiran kami di tengah begitu banyak kegelisahan yang terjadi hari-hari ini Tuhan, oleh karena ada begitu banyak orang-orang yang terpapar dari virus corona ini dan menjadi sakit. Kami mohon perlindungan Tuhan kepada setiap kami agar di dalam tubuh kami diberikan imunitas yang baik, supaya kami dapat terus beraktivitas dan menjalani hidup ini dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk waktu di mana kami dapat duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan meneduhkan hati setiap kami supaya firman yang ditaburkan ini sungguh dapat tertabur di tanah hati yang terbaik dan bahkan bertumbuh dengan subur, berbuah dengan lebat. Dan Tuhan memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu ini dapat sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih karunia itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan,
Tetapi supaya ada keseimbangan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan di dalam kehidupan sehari-hari dan terus setia berpegang pada kebenaran Injil ini. Puji Tuhan. Saudara, tahukah Anda bahwa memberi itu adalah salah satu ajaran yang sangat sentral dalam teologi Kristen. Tetapi ironinya, saudara-saudara, topik ini jarang sekali diajarkan dengan sangat detail. Dan bahkan saudara-saudara yang tampak kurang baik adalah gereja cenderung menghindar untuk bicara tentang memberi, seolah berita semacam ini dirasakan bisa membebani jemaat katanya. Dan celakanya bahkan ada jemaat yang sampai merasa seperti diintimidasi atau bahkan ditodong kalau pendetanya berkhotbah tentang seputar topik mengenai memberi atau persembahan. Saudara, ditambah lagi jika dikaitkan dengan kondisi yang sangat sulit seperti sekarang, topik yang berbicara sekitar pemberian atau persembahan ini menjadi begitu sensitif, tambah sensitif juga. Sampai-sampai ada yang mengatakan, ya jangan bicara soal memberilah di gereja hari-hari ini. Ini kondisi jemaat banyak yang sedang susah, apalagi ditimpa dengan bencana pandemi yang berkepanjangan. Bisnis sangat sulit sekali, pekerjaan sangat tidak bisa menghasilkan banyak. Jadi lebih baik topik seperti ini jangan dibicarakan dulu. Saudara, kalimat-kalimat semacam ini seolah membenarkan bahwa topik tentang memberi memang sedapat mungkin jangan dibicarakan, biar saja kalau jemaat tergerak, ya sudah, kalau dia tergerak dia pasti akan memberi. Tak usah disuruh-suruh, tak usah didorong-dorong, apalagi dipaksa. Karena kalau misalnya dipaksa atau didorong-dorong terus, orang menjadi sangat jenuh dan justru malah tidak mau memberi. Demikian orang mengatakannya. Menurut saudara, mengapa kita sampai bisa berpikir demikian? Atau mengapa respon-respon dalam bentuk-bentuk kalimat yang sangat familiar yang sudah saya katakan tadi sering kita dengar juga dan mungkin juga kita mengatakannya, saudara-saudara. Karena kebanyakan kita sesungguhnya lebih dipengaruhi oleh konsep dunia tentang memberi ketimbang memahami secara mendalam konsep memberi yang tertulis di dalam Alkitab atau di dalam firman Tuhan. Saudara, secara umum dunia ini akan selalu menghubungkan pemberian dengan sesuatu yang bersifat materi. Antara pemberian dan materi itu adalah sesuatu yang bergandeng erat, tidak mungkin dipisahkan. Jadi kalau orang bicara tentang memberi itu pasti kaitannya dengan uang, barang, atau wujud apapun yang bisa dihargai atau yang diberi nilai atau dianggap bernilai. Jadi tekanan utama dalam pemberian di dalam konsep dunia pada umumnya adalah wujud pemberiannya, yang pada umumnya berkaitan dengan materi seperti yang tadi saya katakan. Nah, itulah sebabnya mengapa kita menjadi begitu tertekan jika bicara tentang pemberian. Karena kita merasa tidak punya, kita merasa tidak cukup, kita tidak bisa, tidak mampu untuk memberikan wujud yang diharapkan itu. Nah, saudara-saudara, pemahaman dunia tentang memberi ini sebenarnya sangat kontras sekali dengan ajaran Kristen tentang memberi. Saya akan jelaskan hal ini baik-baik berdasarkan teks yang kita baca, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik teks yang kita baca tadi, yang sangat menakjubkan dari ajaran Paulus tentang memberi di dalam pasal 8 dan pasal 9 dari surat 2 Korintus ini. Tidak satu kali pun dia bicara tentang uang. Tidak sedikit pun dia bicara tentang barang, saudara-saudara. Pemberian itu bukan semata-mata tentang uang atau tentang materi. Tetapi yang lebih penting untuk dipahami adalah memberi itu sendiri merupakan sebuah tindakan anugerah. Jadi
yang sangat mendasar tentang memberi yang harus orang Kristen pahami, dan saya mengutip John Calvin dalam hal ini, dia mengatakan, Christian giving is an act of grace. Pemberian di dalam perspektif Kristen itu adalah sebuah tindakan kasih karunia atau tindakan anugerah. Jadi kalau dikatakan bahwa tindakan itu adalah act of grace, saudara-saudara, maka saudara bisa lihat betapa banyaknya kata kasih karunia ini dituliskan oleh Paulus berulang-ulang kali. Setidaknya kalau saudara membaca dengan teliti, di dalam 2 Korintus pasal 8 ini ada 7 kali tertulis kata anugerah atau kasih karunia, dan 3 kali lagi muncul di dalam pasal 9 juga bicara tentang kasih karunia. Jadi memang Paulus secara sengaja memperlihatkan kepada pembaca suratnya ini tentang kaitan yang sangat erat di dalam teologi Kristen mengenai pemberian dengan anugerah. Kalau dunia ini mengaitkan pemberian dengan materi, tetapi di dalam kekristenan, kaitan pemberian itu adalah dengan anugerah. Nah, di pasal 8 yang kita baca inilah Paulus memberi kesaksian tentang bagaimana memberi sebagai sebuah tindakan anugerah, dan itu disaksikan oleh Paulus, ditemukan di dalam diri jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, saudara, pemberian yang dilakukan oleh jemaat Makedonia ini sebenarnya dilatar belakangi oleh satu bencana kelaparan yang cukup panjang di wilayah Palestina, sehingga berdampak pada gereja Kristen di wilayah Yerusalem. Nah, orang-orang Kristen bukan Yahudi yang adalah jemaat gereja di Yerusalem itu sangat menderita, dikatakan demikian, dan mereka bahkan tidak punya cukup makanan, sehingga banyak di antara mereka yang menderita kelaparan. Nah, lebih malangnya lagi, saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang beragama Kristen pun tidak bersedia membantu mereka, malah cenderung tidak peduli atau mengabaikan mereka. Jadi, Paulus ini bicara tentang jemaat Yerusalem yang terdiri dari orang-orang bukan Yahudi, atau yang biasanya disebut dengan kaum proselit. Orang-orang Yunani yang menjadi Kristen, saudara-saudara, tetapi mereka ada di satu gereja di wilayah Yerusalem. Nah, ketika Paulus mendengar hal ini, lalu dia segera mendaftarkan apa saja ya bentuk pertolongan yang bisa diberikan kepada jemaat di Yerusalem untuk sedikit meringankan penderitaan mereka. Jadi setiap kali Paulus pergi berkhotbah ke satu kota, ke satu tempat, bertemu dengan jemaat, dia pasti men-sharingkan tentang kondisi jemaat Kristen yang ada di Yerusalem. Saudara, dengan mengatakan ini, Paulus berupaya untuk menyatukan hati, menyatukan semangat jemaat Tuhan tanpa melihat perbedaan satu dengan yang lain, dan mereka bisa saling menolong satu sama lain. Jadi kemanapun dia pergi, dia cerita tentang keadaan jemaat di Yerusalem yang sangat membutuhkan pertolongan itu. Dan terindikasi melalui tulisan ini bahwa sebenarnya jemaat di Korintus ini sudah mendengar tentang penderitaan jemaat di Yerusalem itu cukup lama. Bahkan 1 tahun sebelum surat ini dikirimkan, mereka sudah tahu kondisi jemaat di Yerusalem yang sangat berat itu. Nah, saudara, tetapi pada kenyataannya Paulus melihat tidak ada respon yang seperti apa ya, tidak ada respon yang dalam bentuk pertolongan yang memang diberikan oleh jemaat di Korintus ini kepada jemaat di Yerusalem. Jadi Paulus menyampaikan kondisi ini lagi kepada jemaat di Korintus dengan membawa kesaksian tentang apa yang telah dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat-jemaat di Makedonia ini sebenarnya terdiri dari jemaat yang ada di sekitar Filipi, di sekitar Tesalonika, di sekitar Berea. Saudara-saudara, itu wilayah-wilayah yang disebut dengan wilayah Makedonia. Nah, jadi semua jemaat yang Paulus kunjungi dan menerima sharing tentang jemaat di Yerusalem di wilayah Makedonia, respon jemaat ini begitu luar biasa, dan kata Paulus itu sangat menghibur hatinya. Paulus melihat jemaat di Makedonia ini sangat mengerti apa artinya memberi. Itulah sebabnya dia meminta jemaat Korintus untuk belajar dari
jemaat Makedonia tentang prinsip memberi. Apa yang bisa kita pelajari tentang prinsip memberi dari jemaat Makedonia ini? Saudara perhatikan, yang pertama, dikatakan bahwa satu-satunya motif yang mereka miliki dalam melakukan tindakan memberi adalah kasih karunia Allah dan kebaikan Allah yang telah mereka terima lebih dulu. Jadi motif memberinya itu adalah karena mereka sadar tentang kasih karunia Allah yang telah mereka terima lebih dulu. Perhatikan ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ada seorang pengkhotbah dan penafsir Alkitab bernama Ray Stedman mengatakan begini. Ayat pertama ini adalah kunci untuk memahami motif apa yang ada di dalam jemaat Makedonia ini ketika mereka memberi. Tidak ada motif lain dalam tindakan memberi jemaat di Makedonia ini kecuali hati yang digerakkan oleh anugerah Allah. Nah, itu sebabnya jika mereka diberi kesempatan memberi, maka kesempatan memberi itu menjadi sesuatu yang begitu istimewa karena mereka berkesempatan untuk menyampaikan rasa terima kasih atau rasa ucapan syukur mereka yang sangat mendalam atas anugerah Allah. Saudara-saudara, dalam hal ini kita perlu ketahui bahwa ternyata di dalam perjanjian baru, memberi persembahan itu tidak pernah dihukumkan seperti perjanjian lama, saudara-saudara, yang menetapkan persembahan korban bakaran, persembahan penghapusan dosa, ataupun persembahan perpuluhan sebagai hukum yang tertulis, yang apabila dilanggar itu menerima hukumannya. Tetapi di perjanjian baru tidak demikian. Konsep memberi persembahan oleh umat Allah tidak dikenakan sebagai beban atau tugas yang harus dipenuhi, tetapi memberi itu harus terjadi sebagai sebuah respons atas anugerah Allah yang telah kita terima dan telah kita rasakan. Jadi persembahan itu adalah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi semakin besar saudara merasakan anugerah Allah di dalam hidup yang saudara jalani ini, maka akan semakin besar kerinduan Anda untuk memberi. Itu yang sebenarnya terjadi pada jemaat di Makedonia, saudara-saudara. Keinginan kuat mereka untuk memberi itu bukan karena mereka punya banyak atau sekedar ingin memenuhi hukum Tuhan terkait persembahan. Tetapi hati mereka digerakkan oleh kasih karunia itu sehingga mereka merasa tidak tahan untuk tidak memberi. Paulus sendiri mengatakan bahwa sebenarnya jemaat-jemaat di Makedonia ini sedang dalam masa yang sangat sukar, sangat berat. Karena setiap hari mereka menghadapi penganiayaan yang besar dari pemerintah Roma. Mereka juga miskin dan tidak kalah menderita dibandingkan jemaat di Yerusalem. Tetapi heran sekali saudara, kemiskinan mereka tidak menghalangi keinginan mereka yang besar untuk memberi. Penganiayaan yang mereka terima tidak membuat mereka merasa begitu malang sampai mereka tidak bisa memikirkan kondisi orang lain. Saudara, Paulus katakan kesusahan itu, penganiayaan itu sama sekali tidak bisa menghalangi hati mereka berkeinginan dengan sangat meluap, dengan penuh sukacita untuk memberi, saudara-saudara. Nah, sampai dikatakan, Paulus mengatakan bahwa mereka bukan hanya meminta supaya pemberian mereka ini diterima, tetapi mereka mendesak supaya Paulus bisa menerima apa yang mereka berikan yang sedikit itu, namun mereka yakini itu bisa menjadi berkat bagi jemaat di Yerusalem. Saudara, itu sungguh mengharukan. Tindakan memberi seperti inilah yang sebenarnya diharapkan terjadi di antara umat Tuhan. Jadi memberi itu bukan karena kita diminta. Memberi itu karena kita digerakkan oleh kasih karunia. Selama tidak ada kegerakan di dalam hati oleh kasih karunia Tuhan di dalam diri kita, tidak akan pernah ada keinginan di dalam hati kita secara tulus untuk memberi. Saudara perhatikan bahwa Allah sangat concern, sangat peduli dengan motif
kita memberi. Ada banyak orang memberi dengan motif yang keliru. Misalnya, dia memberi tetapi juga dia ingin berharap. Dia berharap juga tentang balasannya. Atau bisa juga ada orang memberi tetapi pemberian itu dengan maksud investasi. Jadi, kalau dia memberi lebih banyak, seolah-olah itu menjadi sebuah investasi kekuasaan. Jadi makin besar pemberiannya, makin besar persembahannya, makin besar pula kuasanya. Atau memberi persembahan untuk mendapatkan pujian dan kehormatan. Sehingga apabila tidak menerima ucapan terima kasih atau penghargaan atas pemberian itu, dia menjadi begitu tersinggung dan tidak merasa nyaman dengan situasi seperti itu. Atau dia juga berharap dengan pemberian yang besar mungkin orang menjadi segan kepadanya. Karena tahu bahwa gereja tidak bisa berjalan karena apabila tidak mendapatkan persembahan dari dirinya. Banyak sekali motif orang memberi, saudara-saudara. Tetapi motif yang seperti ini bukan motif yang diajarkan oleh firman Tuhan. Motif memberi yang diajarkan oleh firman Tuhan itu adalah satu-satunya, yaitu hati yang digerakkan oleh kasih karunia Allah sehingga dia tidak tahan untuk tidak memberi sebagai sebuah ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupnya. Jadi sikap orang yang memberi ini akan selalu merasa sebesar apapun persembahan yang saya berikan di hadapan Tuhan ini tidak akan pernah cukup untuk membalas semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang telah dia terima di dalam hidupnya dan yang telah menyelamatkannya. Saudara, itulah pemberian Kristen. Jadi benar kata John Calvin tadi bahwa Christian giving is an act of grace. Nah, saya harap ini menjadi satu pelajaran penting untuk kita bisa terima sebagai prinsip dasar memberi yang kita bisa pelajari dari jemaat di Makedonia. Kedua, saudara-saudara, memberi itu merupakan cerminan pribadi Allah di dalam Kristus pada diri kita. Sekali lagi saya ulang, memberi itu merupakan cerminan pribadi Allah di dalam Kristus pada diri kita. Perhatikan ayat yang ke-9, dikatakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, sekali lagi bagian ini menegaskan bahwa kasih karunia itu adalah jantungnya sikap memberi. Dan itu memang ditunjukkan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Grace is the heart of giving. Kalau tadi dikatakan bahwa grace in an act of giving, saudara-saudara, atau giving itu adalah an act of grace, maka sekarang dikatakan grace is the heart of giving. Anugerah itu adalah jantung dari pemberian. Saudara, Yesus Kristus itu adalah contoh yang sangat konkret untuk memahami apa artinya memberi. Konsep dia menjadi miskin agar kita menjadi kaya adalah konsep memberi yang sama sekali tidak pernah ada di dunia ini, saudara-saudara. Jadi sesungguhnya kekristenan ini mengajarkan umat untuk memberi itu sungguh sangat ekstrim. Contoh yang dipakai pun adalah Yesus Kristus sendiri yang memberikan seluruh dirinya, meninggalkan kemuliaan dan segala sesuatu yang dimilikinya demi bisa turun ke dunia ini, memberikan dirinya agar manusia bisa diselamatkan. Itu adalah contoh kuat tentang pemberian dan semua kiblat orang Kristen memberi adalah kepada Kristus. Saudara, orang kaya memberi sebagian yang dia punya tidak untuk membuat dirinya menjadi miskin, bukan? Kalau di dunia ini kan demikian. Orang kaya memberi sebagian yang dia punya tidak untuk membuat dirinya menjadi miskin. Tetapi Kristus rela memberikan segalanya dan menjadi miskin agar kita menjadi kaya dan menerima dan menikmati anugerah keselamatan itu. Sehingga saudara bisa ada sebagaimana kita ada sekarang, saudara-saudara. Itu karena Kristus telah memberikan dirinya kepada kita.
Jadi dikatakan dia rela meninggalkan kemuliaan yang dia miliki bersama Bapanya di surga untuk masuk ke dunia ini, ke tempat di mana yang dia katakan untuk menempatkan kepalanya pun dia tidak punya. Saudara, dia katakan hal ini di dalam bagian-bagian firman Tuhan ketika dia mengatakan anak manusia itu datang bahkan untuk menempatkan kepalanya pun dia tidak punya. Saudara, bahkan bukan hanya itu, dan memang benar, kandang di mana dia dilahirkan pun bukan punyanya, itu dipinjamkan orang kepadanya. Dia meminjam koin dari orang lain untuk membuat sebuah ilustrasi. Dia meminjam makanan dari anak kecil untuk membuat mujizat. Dia meminjam perahu untuk membawanya ke suatu tempat di mana dia dapat berdoa. Dia meminjam keledai muda untuk masuk ke Yerusalem sesaat sebelum kematiannya. Dan terakhir, kubur tempat di mana mayatnya diletakkan setelah peristiwa penyaliban itu pun dipinjamkan kepadanya. Saudara, dia tidak punya apa-apa, tetapi dia telah membuat kita sekarang menjadi kaya, memiliki hidup yang merdeka karena telah diselamatkan olehnya. Contoh inilah sebenarnya yang harusnya menjadi motivasi bagi setiap orang percaya ini untuk memberi. Memberi semacam ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah hidup oleh anugerah dan hidupnya digerakkan oleh kasih karunia. Saudara, banyak kali ketika kita memberi, ada satu bagian dari diri kita itu merasa tidak rela, karena kita masih ingin memilikinya. Tetapi dalam keadaan seperti itu Tuhan terus mengajar kita supaya ketika kita memberi, biarlah pemberian itu kita beri dengan rela, karena kita tahu bahwa pemberian itu karena ucapan syukur kita atas anugerah yang telah kita terima. Saudara, hal ini disampaikan dengan jelas oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, karena jemaat di Korintus ini sangat bergumul sekali dalam hal memberi. Sudah 1 tahun mereka berkeinginan memberi dan membantu jemaat di Yerusalem, tapi sampai hari itu Paulus belum melihat mereka bergerak dan belum terlaksana. Dan Paulus hanya mengatakan, selama kamu tidak paham apa artinya memberi sebagai respons dari anugerah Allah di dalam hidupmu, maka sampai kapanpun pemberian itu tidak akan pernah terlaksana. Sampai di ujung bagian ini dia katakan, kamu memberi, kamu mengumpulkan banyak, tidak akan berlebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Sampai Paulus mengatakan demikian untuk mengatakan betapa hidup yang kita jalani ini benar-benar hanya karena anugerah Tuhan. Saudara, menutup bagian ini, khotbah ini, saudara-saudara, saya ingin membagikan apa yang saya baca dari tulisannya Ray Statement tadi, hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Di dalam tulisan-tulisannya dia katakan begini, one of the greatest mark that a heart has truly been touched by the grace of God is that it counts giving as a privilege, katanya. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa sehari-hari dikatakan begini, salah satu dari tanda terbesar bahwa hati telah tersentuh oleh anugerah Allah adalah ketika tindakan memberi dipahami sebagai hak istimewa. Saudara, marilah kita belajar meresponi anugerah Allah dengan benar. Ketika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk memberi dalam segala kekurangan kita, itu anugerah, itu hak istimewa. Itu kita bisa lakukan dengan penuh sukacita tanpa kita berpikir bahwa kita masih membutuhkan banyak. Saudara-saudara, jika kita memberi yang terbaik untuk Tuhan dan sesama, maka sesungguhnya jelas bahwa diri kita telah menjadi cerminan hati Kristus. Mari kita belajar, saudara-saudara, memegang prinsip seperti ini supaya hati dan pikiran kita tidak melulu terikat oleh harta benda yang ada di dunia ini. Tetapi kalaupun kita memilikinya, kita merasa bahwa kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kuat mengajar kami dan meluruskan cara berpikir kami tentang memberi. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sulit sekali melakukan prinsip iman yang satu ini.
Tetapi kami bersyukur ketika firman Tuhan mengajari kami, supaya hati kami ini tetap terpaut pada anugerah Allah yang besar, sehingga memungkinkan kami untuk penuh dengan sukacita di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami, untuk berbagi dengan orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan. Hari ini Tuhan, di negeri kami tercinta ini, begitu banyak orang yang kekurangan, begitu banyak orang yang susah, begitu banyak orang yang bahkan sulit untuk mendapatkan makanan. Tuhan, tolonglah supaya hati kami ini digerakkan oleh kasih karunia, sehingga kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi dalam segala kekurangan yang kami rasakan, kami masih bisa memikirkan orang lain. Tuhan, buatlah hidup ini dapat terus menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita untuk sungguh-sungguh memberi dengan hati yang tulus, dengan sikap yang benar, sehingga persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bersama-sama merespon kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita bersama-sama menaikkan akan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan kepada kami. Termasuk kebenaran firman Tuhan yang terus boleh mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang percaya. Dan biarlah apa yang kami dengar hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menolong kami untuk sungguh-sungguh Tuhan berjalan sesuai dengan tuntunan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, pada kesempatan ibadah pada hari ini kami juga mau bersama-sama menaikkan akan doa-doa kami kepadamu. Kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah segala situasi, kondisi saat ini ya Tuhan. Khususnya apa yang sedang terjadi, yang dihadapi oleh kami semua. Pandemi yang masih berlangsung, bahkan kasus-kasus penularan, peningkatan daripada COVID-19 ini yang masih sangat tinggi yang terjadi di berbagai kota. Bapak, kami berdoa, Tuhan yang memimpin memberikan hikmat, kekuatan kepada pemerintah negara kami dan seluruh jajaran yang terlibat di dalam upaya penanggulangan daripada COVID-19 ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bilang Kau yang memberikan kepada kami semua hikmat untuk dapat mencegah, sehingga apa yang terjadi ini tidak semakin meluas. Bapa, kami berdoa dan menyerahkan juga untuk setiap kami sebagai bagian dari warga masyarakat. Tuhan tolong supaya kami juga boleh bertanggung jawab, menjaga protokol kesehatan dengan baik, dan tidak melalaikan tanggung jawab kami, sehingga tidak semakin membuat penularan ini meluas. Tapi kami boleh Tuhan bersama-sama dijagai, dilindungi dari segala penyakit dan penularan yang terjadi. Kami juga berdoa untuk upaya vaksinasi yang sedang berlangsung. Tuhan yang pimpin supaya kami juga sebagai warga masyarakat boleh bersikap proaktif di dalam mensukseskan upaya vaksinasi ini. Dan kami juga Tuhan dapat terlibat dan mendukung Tuhan upaya ini, sehingga penularan daripada COVID-19 ini boleh segera diatasi.
Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan mereka. Mungkin banyak dari antara kami yang terdampak akibat daripada pandemi ini. Kami yang juga mengalami masalah secara ekonomi, Tuhan tolong. Supaya dengan pertolongan dan hikmat Tuhan kami dapat tetap bertahan. Bahkan bangkit, berupaya sekuat tenaga kami. Untuk kami tetap boleh menjalani hidup kami dengan baik. Berupaya dengan pertolongan Tuhan dapat menjalani hari-hari kami. Dan kehidupan kami dan keluarga kami tetap pelihara di dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang juga mengalami sakit, kelemahan tubuh, Tuhan yang tolong. Supaya kami terus boleh menaruh iman pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami. Sebagai orang-orang percaya, Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Biarlah iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Dan kami terus boleh menaruhkan pengharapan kami hanya kepadamu. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dan kami mau bersama-sama mengalaskan doa kami ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, firman Tuhan yang mendasari persembahan kita mengatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa diberikan melalui QR Code yang ada di layar, Bapak Ibu sekalian, atau di dalam amplop persembahan yang sudah disiapkan untuk nanti bisa diberikan di kotak persembahan yang ada di gereja. Mari kita berikan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri, mari kita bersama-sama dengan gereja Tuhan. Di segala abad dan tempat kita kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji, hormat, syukur tunaikan kepadamu.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai, dan sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, ada beberapa warta tayangan berikut ini yang kita perlu dukung dalam doa dan kita ikuti sepanjang sepekan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan situasi dan kondisi meningkatnya kasus COVID-19 di kota Bandung dan sekitarnya, dan sesuai dengan surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia dan himbauan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat, serta adanya surat edaran dari Sinode Gereja Kristen Immanuel, maka kami pengurus Gereja GKIM Gloria sudah sepakat dan mengambil keputusan bahwa terhitung hari Minggu ini, tanggal 20 Juni 2021, akan meniadakan untuk sementara ibadah tatap muka di gereja, dan diganti ibadah secara live streaming di tempat tinggal kita masing-masing. Ibadah tatap muka rencananya, jikalau Tuhan mengizinkan dan juga situasi kondisi di kota Bandung sudah kondusif, akan kita mulai kembali mulai awal Agustus 2021. Kami juga menghimbau dan mengajak sidang jemaat Tuhan untuk sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan, saudara-saudara, perhatikanlah kita tetap menggunakan masker yang standar ketika kita keluar rumah. Kita tetap menjaga kebersihan dengan mencuci tangan kita, menjaga jarak satu di antara kita, dan juga hindarilah kerumunan orang banyak apabila itu tidak ada kepentingan di sana. Saudara perlu juga memakan dan mengasup makanan yang bergizi dan yang baik serta yang sehat. Tetap memperhatikan waktu istirahat sidang jemaat dengan baik. Semoga Tuhan menolong dan memelihara kehidupan kita. Seperti firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Sidang jemaat yang terkasih, tingkatkan terus keimanan kita. Kita bersama saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Berdoa bersama untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk kota Bandung dan masyarakatnya. Kita juga berdoa untuk bangsa negara kita, agar Tuhan melawat dan campur tangan bagi bangsa kita. Sehingga kita berharap dan terus berharap agar kasus COVID-19 ini boleh semakin bisa diatasi. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kehidupan sidang jemaat Tuhan. Amin.